Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Rahma Widiarini. Saya Anjati Laksono. Kami mahasiswa Prodi Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan berbagi bagaimana sih caranya membuat kontur menggunakan aplikasi Google Mapper. Ya, jadi kontur yang telah kita buat nantinya akan kita pakai untuk merancang suatu jalan. Di sini kan kita akan membuat suatu kontur dengan menggunakan perangkat lunak Global Mapper. Nah, Global Mapper sendiri itu merupakan salah satu perangkat lunak yang sudah populer pada kalangan GIS atau orang-orang yang berkecimpung pada dunia pemetaan. Nah, salah satu keistimewaan dari perangkat ini adalah kompatibilitasnya dengan banyak format file sehingga dapat digunakan oleh orang banyak yang mempunyai latar belakang pengetahuan perangkat lunak yang berbeda-beda. Langsung saja kita mulai tutorialnya. Di sini kita akan memakai 3 aplikasi. Ya, aplikasi yang pertama itu ada Google Earth, terus yang kedua ada Global Mapper, yang ketiga ada Civil 3D. Kita pakai yang Matrix. Kita pakai Matrix ya. Sebelum kita memulainya, pastikan dulu laptop atau komputer kalian terkoneksi oleh internet. Langkah yang pertama, kita buka Google Earth-nya. Kita buka Google Earth. Sebelum kita memakai Google Earth, kami sudah menyiapkan koordinat titik awal sama titik akhir. Kebetulan koordinat di sini dalam bentuk decimal degrees. Nanti titik awal dan titik akhir di sini akan kita gunakan untuk merancang sebuah jalan. Maka dari itu kita atur dulu koordinat di Google Earth-nya dalam bentuk decimal degrees dengan cara kita masuk ke tools lalu option. Pada show let atau long di sini kita ubah ke decimal degrees. Lalu kita oke. Kalau sudah, kita akan memasukkan titik awal dan titik akhir pada Google Earth. Titik awal titik akhir itu berada pada Provinsi Sulawesi. Langkah yang akan kita lakukan adalah add placemark di sini. Kita klik, lalu kita namain titik awal. Untuk koordinat latitude sama longitude-nya tinggal kita copy pastekan dari yang sudah kita miliki. Di sini tinggal kita copy paste. Tinggal kalau sudah dimasukin, kita klik OK. Dia akan muncul seperti ini titik awal. Lalu untuk yang titik akhir masih sama, kita add placemark, lalu kita titik akhir. Koordinatnya juga kita copy pastekan. Sudah segini, ini adalah titik awal dan titik akhir dari nanti yang akan kita pakai untuk merancang suatu jalan. Langkah selanjutnya kita membuat poligon. Poligon itu nanti yang akan kita gunakan untuk membuat kontur pada aplikasi Global Mapper. Tetapi sebelum kita membuat poligon, kita atur dulu Google Earth ini dalam posisi flat. Lalu pada pojok kanan atas, nah, yang ini yang arah panah ke bawah ini kita klik sampai dia flat. Nah, udah flat, baru kita atur dia ke arah utara. Nah, kalau udah gini, setelah itu kita baru membuat poligon. Kita klik add polygon, kita namain aja misal kontur area. Nah, kita klik di sini, klik. Nah, usahakan poligon yang kita buat itu dia lurus. Jadi bentuknya bisa persegi panjang atau dia bisa persegi sama sisi. Kira-kira dia lurus. Dan usahakan titik-titik awal sama titik akhir yang kita miliki dia masuk ke dalam poligon kita. Kalau sudah,
kita oke, tampilannya akan seperti ini. Kalau udah seperti ini baru kita save dengan cara my place ini kita klik kanan, lalu save place as, kita namain aja misal kontur PJ. Format dari save as ini tipenya pakai yang KMZ, lalu kita save. Kalau sudah ke save, langkah selanjutnya kita membuka aplikasi Global Mapper. Kita buka dulu aplikasi Global Mapper. Nah, kita buka. Sebelum kita membuka file KMZ ke dalam Global Mapper, kita atur dulu projectionnya dengan cara pergi ke Tools, lalu Configure. Nah, pada pilihan projection di sini kita ubah ke dalam bentuk UTM atau Universal Transfer Mercator. Nah, UTM di sini merupakan metode grid berbasis untuk menentukan lokasi di permukaan bumi yang merupakan aplikasi praktis dari 2 dimensi. UTM sendiri dikembangkan oleh Amerika Serikat sekitar tahun 1940-an. Lalu selanjutnya pada zone di sini kita ubah ke -50. Datumnya WGS 84, planar unit kita pakai meter. Lalu apply, setelah itu oke. Kalau sudah kita mengatur projection, langkah selanjutnya kita membuka file KMZ tadi dengan cara file, lalu open data file. Kita cari file KMZ yang sudah kita save dari Google Earth. Kita open. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Cuma ada kontur area sama titik awal dan titik akhir. Langkah selanjutnya kita konekin dia pada online data. Dengan cara pada pojok kiri atas ada gambar semacam globe di sini. Kita pada online connect to online data kita klik. Kita klik di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita cari terrain data, lalu SRTM, setelah itu connect. Dia akan muncul seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita pakai ini toolbar ini yang gambarnya seperti pensil ini, kita klik. Ini oke aja. Lalu pada di sini kita semacam kita klik terus drag blok. Nah, di blok pada kontur area usahakan dia masuk semua. Setelah itu kita lepas kliknya. Nah, dia akan tampilannya akan berubah seperti ini. Tampilannya berubah jadi seperti ini. Setelah ini baru kita membuat konturnya dengan cara klik analyze, lalu generate contour from terrain grid. Di awal tadi kan kita sudah konekkan pada terrain grid. Nah, kita klik di sini. Di sini ada kontur interval. Kontur interval di sini dia interval antar garis-garis kontur. Jadi semisal aja ini saya bikin 2 meter. Jadi nanti garis-garis kontur yang muncul itu pada kelipatan atau intervalnya tiap 2 meter. Lalu untuk resolution di sini menunjukkan tingkat kesalahan atau ya tingkat kesalahan dari kontur yang akan dibuat oleh Global Mapper. Jadi semakin kecil kita masukkan angka di sini, maka tingkat kesalahannya akan semakin kecil pula. Ini misal saja kita pakai 5 meter. Lalu langkah selanjutnya kita pergi ke kontur bound. Di kontur bound di sini kita klik all allowed data, lalu crop to select area. Di crop to select area di sini dia akan kontur yang kita buat, dia akan mengikuti area yang sudah kita select tadi pakai yang seperti pensil tadi. Jadi yang dibatasin oleh lingkaran-lingkaran merah di sini.
Lalu setelah itu kita oke. Nah, tinggal kita tunggu. Jadi semakin tadi tingkat kesalahannya semakin kecil, itu biasanya loading membuat konturnya dia akan semakin lama. Nah, jadi ini kontur yang sudah jadi, dia kelipatan antar garisnya dia kelipatan 2 meter atau intervalnya 2 meter. Ya kan seperti ini. Langkah selanjutnya kita ke analyze lagi, lalu create elevation grid from 3D vector atau lidar data. Di sini kita klik oke saja. Nah, di sini kalian bisa menambahkan deskripsi apapun terserah, atau dibiarkan seperti itu juga nggak apa-apa. Untuk vertical unitnya kita pilih yang meter juga. Lalu untuk grid bounds kita bisa pakai yang crop to select area, atau kita reset to last export. Kalau kita pilih reset to last export, dia akan mengikuti bounds yang sudah kita buat di awal tadi yang untuk membuat kontur. Dia pasti akan sama persis. Tetapi di sini kita pilih aja yang crop to select area. Kalau sudah kita oke. Ya, tampilannya akan muncul seperti ini, akan menjadi seperti ini. Itu langkah selanjutnya, tinggal kita ekspor. Bisa diekspor dalam bentuk apapun. Kita kalau dari kami kami membutuhkan data dalam tipe DEM sama KMZ. Untuk yang tipe format KMZ nanti kita akan gunakan untuk kembalikan ke dalam Google Earth. Kan kita cek apakah kontur yang kita buat di Global Mapper ini sesuai dengan Google Earth atau tidak. Lalu untuk file DEM akan kita pakai untuk membuka di Gfil 3D. Langsung saja kita ekspor dengan cara file ini ekspor. Yang pertama akan kita ekspor dulu dalam bentuk KMZ. Kalau kita ekspor dalam format KMZ, kita ekspornya yang ini, ekspor vektor atau leader format. Kita klik, kita pilih di sini yang dalam format KML atau KMZ. Kita oke. Di sini pada kita masuk ke export bounds. Di sini masih sama seperti tadi, bisa pakai crop to select area atau reset to last export. Tinggal kita oke saja. Oke, kita kasih nama kontur perancangan jalan. Lalu kita save. Nah, sudah ke save dalam format KMZ. Untuk ekspor yang kedua kita ekspor dalam format DEM. Kalau dalam format DEM kita pakainya yang ekspor elevation grid format. Kita klik, kita pilih yang DEM, lalu oke. Nah, di sini bisa kamu namain kontur PJ atau bisa nama yang lain, terserah dari kalian semua. Lalu untuk vertical unitnya kita ubah dalam meter. Terus masuk ke kontur bounds, kita klik aja nih crop to select area atau bisa seperti tadi reset to last export. Lalu kita oke. Kita namain kontur perancangan jalan. Tinggal kita save. Nah, di sini konturnya sudah berhasil kita save dalam format DEM sama format KMZ. Nah, kita akan kembalikan hasil ekspor dari Global Mapper tadi ke dalam Google Earth. Kita buka dulu Google Earth-nya, kita open file, lalu open, kita cari file yang tadi hasil eksportannya, yang tadi kita namain kontur perancangan jalan, kita open. Nah, di sini akan muncul kontur-konturnya nih. Konturnya akan muncul pada Google Earth. Nah, di sini dia pas pada poligon yang kita buat tadi. Pojok-pojoknya juga pas. Jadi
tadi semakin yang di awal resolutionnya kita pakai tingkat kesalahannya, jadi semakin dia besar, nanti pada saat kita mengembalikan ke Google Earth, dia konturnya akan kepotong di sini. Jadi semakin dia kecil, dia akan semakin akurat pada sisi-sisi pojoknya. Lalu untuk yang file kedua dalam format DEM, kan kita masukkan ke Civil 3D. Kita buka dulu Civil 3D-nya. Setelah kita buka, kita klik surface di sini, surface, lalu klik create surface from DEM. Kita klik, kita cari file DEM yang hasil eksportan dari Global Mapper tadi, lalu kita open. Nah, sudah kita open, kita ketik aja Z untuk zoom supaya kita nanti bisa langsung memunculkan konturnya. Soalnya di sini ini belum ada konturnya karena posisi konturnya kita nggak tahu entah di sebelah mana. Makanya kita ketik Z lalu ketik E. Nah, konturnya akan muncul seperti ini. Ini konturnya udah muncul. Tinggal bisa kita save dengan cara di pojok kiri atas. Ini kita klik save as. Kita cari, terserah mau di save di mana. Ini saya namain aja kontur perancangan jalan. Udah, kita save. Nah, udah jadi. Kita sudah bisa membuat kontur dengan menggunakan bantuan aplikasi Global Mapper. Nah, mungkin sekian dari video kali ini. Untuk teman-teman yang mungkin punya ilmu atau punya cara atau trik yang lebih simpel dari yang kami sampaikan di sini, bisa komen di bawah. Kalian juga bisa share video ini pada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa tahu caranya membuat kontur menggunakan aplikasi Global Mapper. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.